Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairatul Fadilah, NIM 120204211147 dari Prodi Hukum Tata Negara semester 5, kelas B. Tujuan saya membuat video singkat ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata perkuliahan Hukum Islam Asia Tenggara. Hukum Islam di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi yang dibawa oleh pedagang-pedagang Arab di mana hukum Islam pertama kalinya masuk ke wilayah Indonesia. Perkembangan hukum Islam. Yang pertama, hukum Islam pada masa kemerdekaan pada tahun 1945. Pada zaman kemerdekaan, hukum Islam melewati dua periode. Pertama, penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif. Kedua, periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritatif. Sumber persuasif dalam hukum konstitusi adalah sumber hukum yang konteks hukum Islam. Piagam Jakarta sebagai salah satu hasil dari sidang BPUPKI merupakan sumber persuasif dari Undang-Undang 1945 selama 14 tahun. Hukum Islam baru menjadi sumber autoritatif atau sumber hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam hukum tata negara ketika ditempatkannya Piagam Jakarta dalam Dekret Presiden Republik Indonesia pada tanggal 5 Juli 1959 sebagaimana dalam konsideran dekret tersebut berbunyi bahwa kami berkeyakinan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi tersebut. Yang kedua, hukum Islam pada masa kemerdekaan periode revolusi hingga keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1950. Poin pentingnya di sini adalah terjadinya beberapa pemberontakan yang diantaranya bernuansakan Islam. Dalam fase ini, yang paling fenomenal adalah gerakan DITII yang dipelopori oleh Kartosuwiryo. Sesungguhnya telah memproklamirkan negara Islamnya pada tanggal 14 Agustus 1945 atau 2 hari sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, ia melepaskan aspirasinya untuk kemudian bergabung dengan Republik Indonesia. Tetapi ketika kontrol Republik Indonesia terhadap wilayahnya semakin merosot akibat agresi dari Belanda, terutama setelah diproklamirkan berdirinya negara Islam di Indonesia pada tahun 1948. Namun, pemicu konflik yang berakhir di tahun 1962 dan mencatat 25.000 korban tewas. Yang ketiga, hukum Islam di era Orde Lama dan era Orde Baru. Salah satu partai yang mewakili aspirasi umat Islam kala itu yaitunya Masyumi harus dibubarkan pada tanggal 15 Agustus 1960 oleh Soekarno dengan alasan tokoh-tokohnya terlibat pemberontakan. Penegasan terhadap berlakunya hukum Islam semakin jelas ketika Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1989 tentang peradilan agama ditetapkan. Hal ini kemudian disusul dengan usaha-usaha intensif untuk mengkomplikasikan hukum Islam di bidang-bidang tertentu dan upaya membuahkan hasil saat bulan Februari pada tahun 1988. Soeharto sebagai presiden menerima hasil kompilasi itu dan menginstruksikan penyebarluasan kepada Menteri Agama. Nah, yang keempat, hukum Islam di era reformasi dan sekarang. Setelah lengsernya pemerintahan Soeharto, gemuruh demokrasi dan kebebasan semakin meningkat di seluruh pelosok Indonesia. Setelah melalui perjalanan yang panjang, di era ini setidaknya hukum Islam mulai menempati posisinya secara perlahan tapi pasti. Lahirnya ketetapan MPR nomor 3 MPR-MPR-2000 tentang sumber hukum dan tata urusan peraturan perundang-undangan semakin membuka peluang lahirnya aturan undang-undang yang berlandaskan hukum Islam, terutama pada pasal 2 ayat 7 yang menegaskan ditampungnya peraturan daerah yang didasarkan pada konstitusi khusus
dari suatu daerah di Indonesia, dan bahwa peraturan itu dapat mengesampingkan berlakunya suatu peraturan yang bersifat umum. B. Yang selanjutnya ada teori tentang berlakunya hukum Islam di Indonesia. Yang pertama ada teori kredo atau syahadat. Teori kredo atau syahadat yaitu teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya. Yang kedua ada teori receptio in complexu. Teori receptio in complexu ini menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab ia telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan. Yang ketiga ada teori resepti. Teori resepti menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku bagi rakyat pribumi kalau norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Yang keempat ada teori resepti exit. Teori resepti exit ini diperkenalkan oleh Profesor Dr. Hazairin SH. Menurutnya, setelah Indonesia merdeka, tepatnya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, semua peraturan perundang-undangan Hindia Belanda berdasarkan teori receptio bertentangan dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945. Sekian video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.